breaking into the tenement next to me, and they were dragging people out and just executing them on the street. Hundreds have gathered in Times Square for a public vigil, thanking all those who were killed last night for their sacrifice to make this country a safer place. They're turning people away from emergency rooms in Brownsville as there is simply no more room. The markets were up this morning as both gun and home security system quarterly sales. Halo warga, apa kareba, piye kabare, pena zaman kuto. Selamat datang di channel ini. Jika Anda lemah iman, lemah pendapatan, dan lemah paketan, maka channel ini cocok untuk Anda. Klik tombol subscribe dan nikmati videonya. Langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. The Fork merupakan film thriller dengan konsep home invasion yang nyeleneh. Setting cerita dalam film ini adalah Amerika di tahun 2020, di mana Amerika sudah menjadi negara aman, tentram, damai, dan sejahtera dengan tingkat pengangguran mencapai 1%. Semua itu berkat program pemerintah yang mencanangkan program The Fork, suatu program di mana ada suatu malam yang dimana dimulai pada pukul 7 malam hingga 7 pagi. Semua rakyat Amerika bebas melakukan tindakan ilegal tanpa ada sanksi sama sekali, tak terkecuali pembunuhan. Film ini akan fokus pada satu keluarga yang bisa dibilang bahagia yang sedang menanti program The Fork. Namun sayangnya, bocil menolong orang asing yang diburu sekelompok orang tersebut. Akhirnya malam pun menjadi mencekam karena sekelompok orang tersebut meminta orang asing tersebut. Bagaimana lanjutannya? Jangan kemana-mana. Film ini dibintangi oleh Ethan Hawke sebagai James Sadin, kemudian Lena Headey sebagai Mary, Adelaine Kane sebagai Joy, dan Max Bucholder sebagai Charlie. Jika Anda semua ingin menonton film ini secara lengkap, silahkan download filmnya yang berjudul The Fork tahun 2013. Ayo download. Jika tidak, maka simak alur cerita review berikut ini. Langsung saja ke bab 2, pembahasan. Film ini diawali dengan scene di mana terjadinya The Fork di tahun-tahun sebelumnya, kemudian berpindah di scene Pak Sadin yang sedang mengendarai mobil. Pak Sadin adalah seorang pekerja penjual alat keamanan dan beliau mendapatkan penjualan tertinggi di kantornya. Bunga biru yang dibawa adalah menandakan bahwa ia mendukung program The Fork. Lalu The Boss. Ini adalah Mary, istri Pak Desandin. Kemudian scene berpindah ke Joy dan pacarnya, di mana mereka tidak direstui oleh Sandin dikarenakan si lelaki lemah iman. Ia pun pergi dari rumah Joy sebelum keamanan rumah diaktifkan. Scene berpindah ke Mary yang sedang menaruh bunga biru di depan rumahnya dan didatangi oleh tetangganya, sebut saja Mawar, yang ingin memberi ubi rebus. Mereka pun bergosip sedikit bahwa rumah yang diperoleh Mary dibiayai oleh para tetangganya dari uang alat keamanan yang dibeli dari suaminya. Kemudian scene berganti pada Mary yang dikagetkan. Kaget kan? Oke. Ternyata yang mengagetkan adalah si bocil dengan menggunakan mainan barunya yang ia buat. Seperti tuyul mainannya ya. Oke, ini adalah ruang rahasia si bocil yang hobinya makan kancil. Kemudian ia menjelaskan tentang temuannya kepada ibunya. Scene pun berpindah di ruang makan dan menceritakan apa saja yang diraih oleh mereka. Dan semuanya diceritakan setelah mereka bercerita tentang kesuksesan mereka. Selesai makan, mereka pun mempersiapkan malam sebelum The Fork. Dan Pak Sandin mengambil sebuah pistol untuk main PUBG-PUBGan. Sistem keamanan pun diaktifkan. Dan alarm berbunyi pertanda bahwa The Fork dimulai. Joy pun meninggalkan mereka dan si bocil masih belum paham
tentang malam penyucian. Look, I know this is difficult to understand at your age, but Scene pun berpindah ke Joy yang ternyata pacarnya ada di kamarnya. Dan ia berkata bahwa ia datang bukan untuk Joy tetapi untuk ayahnya. Iyalah bukan buat Joy, kalau buat Joy mah lain cerita bro. Kemudian si bocil pun memainkan tuyul-tuyulannya dan melihat ke arah monitor. Dan ia melihat ada seorang gelandangan yang meminta tolong. Karena rasa iba, bocil pun menolong gelandangan tersebut. Sebut saja namanya Boy. Boy pun langsung masuk ke rumahnya dan berhasil masuk. Sungguh bocil yang baik hati dan suka menabung. Mengetahui ada orang asing yang masuk ke rumahnya, Pak Sandin pun waspada. Kemudian mengambil pistolnya dan tiba-tiba muncullah pacar si Joy dari atas tangga dan berniat menembak Pak Sandin. Sungguh calon menantu durhaka. Dan pertandingan PUBG pun dimulai dan tertembaklah si calon menantu. Mungkin nanti bisa dibuat film azab dengan judul Menantu Durhaka Mati Sebelum Waktunya. Dan yang lebih durhaka lagi, si Joy malah menolong si Suwe, bukan menolong ayahnya. Sungguh anak dan calon menantu yang durhaka. Dan Sandin pun khawatir terhadap Joy dan berkata, apakah aku menembaknya? Sungguh ayah yang luar biasa, masih baik terhadap anaknya. Pak Sandin pun mencari si Boy gelandangan yang masuk rumahnya dan ternyata si Suwe telah is dead alias mehong. Joy mendatangi mamahnya dan berkata bahwa ia tidak tahu bahwa si Suwe akan melakukan hal tersebut. Scene pun berpindah ke halaman rumah di mana banyak orang yang mendatangi rumah Sandin. Mereka mengetahui dari para tetangganya yang berkata bahwa Sandin melindungi si Boy dan mereka meminta si gelandangan itu untuk diberikan kepada mereka atau mereka akan memaksa masuk dengan menggunakan alat yang sebentar lagi akan datang dan mati lampu. Mati lampu terjadi karena Bu Sandin lupa bayar tagihan. Pak Sandin dan Bu Sandin akhirnya mencari si Boy dan akan memberikan kepada sekelompok orang tersebut. Bocil memainkan tuyul-tuyulannya dan berhasil menemukan si Boy. Bukannya ditangkap, ternyata malah menyuruh Boy untuk bersembunyi di tempat persembunyiannya. Dan ia pun menemukan tempat persembunyiannya dan masuk. Dan ternyata si Joy pun ingin bersembunyi di tempat rahasia bocil. Tempat ini hanya diketahui oleh dua orang, yakni bocil dan kakaknya. Dan tiba-tiba si Boy telah menyandra Joy dan menggunakan pistol yang didapat dari semedi di lemari. Terjadilah perbincangan dan Shoot him, Mary! Shoot him! Sandin pun berhasil mengalahkan, kemudian mengisolasinya supaya aman. Si Boy pun ikhlas untuk diberikan kepada para orang yang mencarinya, akan tetapi waktunya terlambat. Dan mereka berhasil membobol pintu keamanannya dong. Dan bertanda apa? Bertanda bahwa PUBG Jilid 2 pun akan segera dimulai. Tiba-tiba si bocil pun tertangkap. Untung datang bapaknya, kalau nggak udah jadi pepes nih bocil, aduh. Si Joy yang bersembunyi di bawah kasur untungnya tidak ketahuan. Kalau ketahuan mah beda cerita, Pak.
Pak Sandin pun bertemu dengan beberapa orang dan terjadilah makan bersama. Dimenangkan oleh Sandin. Akan tetapi sayang seribu sayang, Sandin bertemu dengan si kutu kupret dan ia curang karena memakai pisau dapur yang baru dipakai untuk motong cabai dan tertusuklah Pak D Sandin. Aduh, innalillahi Pak D. Terlihat dari monitor bahwa terdapat para tetangga yang menembaki para pembuat onar. Sungguh tetangga yang baik hati dan suka menolong meskipun menolong di waktu yang telat. Scene pun berpindah. Tiba-tiba Bude Mary tertangkap dan ketika ingin dibunuh, datanglah para tetangga yang menolongnya. Mary pun berkumpul dengan Sandin dan sialnya datanglah si kutu kupret. Emang kupret nih bocil. Ketika si kutu kupret ingin menembak, untungnya ia yang tertembak duluan oleh si Joy yang membawa pistol yang didapatkan dari semedi di bawah kasur. Mereka pun bersedih ria. Kemudian datanglah para tetangga dan ternyata mereka juga ingin membunuh keluarga Sandin. Sungguh tetangga yang kampret, baik di luar aja anjir. Ternyata mereka iri dengan keluarga Sandin. Inilah penyakit para tetangga di Amerika. Kalau di Indonesia mah alhamdulillah kagak ada ya bre ya. Mereka iri karena Sandin lebih kaya daripada dia kayaknya ya. Sungguh penyakit iri hati. Mereka pun diikat dan sebelum dieksekusi datanglah si tuyul yang dioperasikan oleh Boy. Dan si Boy menyandra kemudian membunuh tetangganya karena ternyata si Boy menguasai 1000 jenis bela diri. Drop your weapons right now. Untie him, let's go. Right now. Dan ia pun mengikuti perintah yang Mary mau. Mau diapakan pada tetangga ini, Mary? Si tetangga pun bilang, bunuh saja Mary, ayo lakukan, ayo bunuh aku. Dan ternyata Mary berkata, sudah cukup, jangan ada yang terbunuh lagi. Subhanallah. Mary sangat baik hati dan tidak sombong, asik. Scene pun berpindah di ruang makan dan menunjukkan waktu pukul 7 kurang 1 menit. Dan tetangganya masih ingin membunuh dan belum menyerah. Akan tetapi dikeluarkanlah jurus andalan dari Mary, yakni jurus cicak terbang yang membuat tetangganya mengeluarkan cendol segar dari hidungnya. Wes roh dewi barangnya kan? Oh my. Alarm pun berbunyi, tanda berakhirnya betul, dan Mary menyuruh para tetangganya meninggalkan rumahnya dan Boy meninggalkannya. Dan Mary mengucapkan, "Thank you very much for that." Dan film ini pun berakhir. Hikmah dari film ini adalah yang pertama, jangan buang sampah sembarangan biar nggak banjir. Kemudian yang kedua, rajinlah bekerja dan menabung supaya kaya harta dan juga kaya iman. Dan yang ketiga, jangan suka pamer kepada tetangga dan jangan gampang baperan. Sekian dari saya, Om Bay, mewakili kepala desa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ambil positifnya, buang jeleknya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya dan segemuk-gemuknya gajah pasti ada tulangnya.